Selepas menjalani hukuman di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, aktor Ahmad Zoni kembali terseret kasus narkoba. Kali ini jaksa penuntut umum menerima penyerahan berkas kasus Ahmad Zoni dan 5 tersangka lain dari lapas, serta barang bukti sabu, ekstasi, dan ganja terkait peredaran narkoba di Rutan Salemba. Amar berperan sebagai penampung narkotika untuk diedarkan. Akibat kasus ini, Ahmad Zoni dan jaringannya terancam hukuman penjara seumur hidup. Kecurigaan dari Karupang, Rutan kelas 1 Jakarta Pusat, yang pada saat itu mengamati gerak-gerik para tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan dan pada ruang kamar para tersangka ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti itu. Keterlibatan Ahmad Zoni ini menambah daftar panjang ikut sertanya dalam kasus narkoba. Mantan suami pesinetron Iris Bella itu kali pertama ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat pada tahun 2017 di komplek perumahan di Depok, Jawa Barat atas kepemilikan ganja dan sabu serta alat isap atau bom. Ia direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur selama hampir 1 tahun. 8 Maret 2023, Ahmad Zoni ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 1 gram oleh penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkait sabu. Di kasus kedua ini, Ahmad Zoni dihukum 7 bulan penjara dan bebas pada 4 Oktober 2023. Baru 2 bulan menghirup udara bebas, ketiga kalinya Amar kembali ditangkap Sat Narkoba Jakarta Barat di sebuah apartemen di wilayah BSD Serpong dengan barang bukti 4,6 gram sabu dan 1,32 gram ganja beserta alat penggunaannya dan divonis 4 tahun pada bulan Agustus 2024 lalu. Ahmad Zoni sempat memiliki peluang bebas pada Desember 2025 mendatang melalui program asimilasi. Namun kasus terbaru ini membuat peluang bebas tersebut harus pupus. Dari Jakarta, iNews melaporkan. Bahkan kemarin, tanggal 8 Oktober 2025, kami segera menyusun surat dakwaan, kemudian akan kami segera limpah ke PN Jakarta Pusat untuk dilakukan persidangan. Lumrahnya berapa lama itu, Pak? Iya, Pak. Masuk persidangan? Secepatnya. Kemungkinan kami limpah paling lambat minggu depan. Sudah akan disidangkan itu? Persidangannya nanti nunggu penetapan dari. Oke. Oh, dilimpahkan dulu baru? Dilimpahkan dulu baru nanti kita tunggu waktunya kapan di penetapan. Baik. Seperti itu. 8 Oktober 2025. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau dalam istilah tahap 2 untuk perkara atas nama tersangka dengan inisial MAA alias AZ, A, AP, AM alias KA, ACM, dan ML dengan jumlah tersangka totalnya 6 orang dari penyidik Polsek Cempaka Putih Polres Jakarta Pusat. Seperti itu. Oke, diamankan dalam konteks apa nih, Pak? Baik, Terkait barang bukti narkoba, kalau di sini keterangannya apa betul ya, Pak? yes, betul. Jadi tersangka MAA alias AZ yang merupakan mantan artis atau public figure diketahui terlibat peredaran narkotika dari dalam rutan kelas 1 Jakarta Pusat berupa narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis. Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka memperoleh narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis dari tersangka MAA alias AZ yang mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang berada di luar rutan kelas 1 Jakarta Pusat Salemba, yang kemudian penyerahan narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis dilakukan di dalam lingkungan rutan kelas 1 Jakarta Pusat di Salemba, Cempaka Putih, dan para tersangka dalam melakukan transaksi narkotika berkomunikasi menggunakan alat komunikasi berupa handphone dengan aplikasi Sami. Jadi peran dari tersangka MAA alias AZ ini sebagai gudang, istilahnya seperti itu berdasarkan BAP dari tersangka. Gudang dalam artian dia menyimpan narkotika, memperoleh narkotika dari luar, dari inisial A, kemudian disimpan untuk diedarkan di rutan kelas 1
Jakarta Pusat Salemba. Oke, baik Pak. Berarti ini ada perbuatan tersangka ini di jerat ancaman pidana apa Pak, boleh dijelaskan? Baik, pasal yang diancamkan, perbuatan para tersangka diatur dan diancam pidana dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan barang bukti narkotika jenis sabu, metamfetamina, tembakau sintetis, dan ekstasi. Ancaman hukuman minimal dari pasal 114 ayat 2 itu 6 tahun dan pasal 112 ayat 2 minimalnya 5 tahun. Seperti itu. Kalau rencana penuntutan kira-kira Pak, kan beberapa kali tersangka udah terjerat kasus narkoba, apakah akan dituntut maksimal gitu? Baik, tentang rencana tuntutan kita nanti akan melihat hasil dari persidangan ya, fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga kita memperhatikan faktor yang memperingan dan memperberat. Hal seperti residiv itu merupakan faktor yang memperberat, tetapi apakah nanti penuntutannya maksimal atau tidak kita lihat dari hasil persidangan fakta-fakta yang terlihat nanti. Ini kan info terakhir, kalau saya tidak salah, update-nya kan Amar Januari akan. Mungkin seperti itu nanti. Jadi sebenarnya jujur aja kita secara subjektif sebenarnya prihatin juga ya. Amar ini diproses yang keempat kalinya. Dan memang info Januari kemungkinan tersangka MAA atau Aset ini menjalani PP akan keluar gitu. Dan ternyata yang bersangkutan MA alias Aset ini tersangkut lagi permasalahannya, itu dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti itu. Apakah ditambah? Kemungkinan ditambah. Oke, baik Pak. Sedikit kalau teknisnya sampai akhirnya Ahmad diketahui terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di dalam itu seperti apa Pak? Apa memang sudah diintai atau sudah ada laporan sebelumnya seperti apa Pak? Oke, baik. Jadi ada kecurigaan dari Karupang, Rutan kelas 1 Jakarta Pusat, yang pada saat itu mengamati gerak-gerik para tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan dan pada ruang kamar para tersangka ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti itu.